Terima kasih, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Menemani jam pulang perkantoran Anda, saya dari Brigadir Satria dari studio NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini melalui CCTV NTMC Polri yang langsung kami pantau secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun kendaraan dari Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan cukup ramai, namun tetap terbilang lancar. Hambatan memang hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap pada lajur Anda agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada lajur lainnya. Sementara untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya dalam keadaan cukup padat pada sore hari ini. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam. Walaupun lalu lintas dinilai cukup padat, kami tetap menghimbau kepada Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini di kedua arahnya dalam keadaan relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta atau Ciawi maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu kendaraan yang keluar masuk di sana dan juga aktivitas masyarakat serta jalanan yang cukup licin pasca turun hujan agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup normal di kedua arahnya, baik untuk lalu lintas dari Gombong yang akan menuju ke arah Seruweng maupun lalu lintas dari arah sebaliknya dalam keadaan cukup normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi, namun tetap kami himbau agar dapat menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan selalu perhatikan rambu lalu lintas dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Untuk kendaraan pada sore hari ini, terutama untuk lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang, nampak adanya antrian kendaraan berkisar 5 hingga 7 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Kota Malang yang akan menuju ke arah Jalan Soekarno-Hatta dalam keadaan relatif normal. Ya baik pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Karorenmin Bareskrim Polri, Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid, Selasa pagi membuka rapat penyusunan roadmap di Tipit PPA dan PPO Bareskrim Polri. Mewakili Kabar Reskrim, Karorenmin pun berterima kasih atas kehadiran perwakilan sejumlah kementerian lembaga serta pemerhati isu terkait perempuan dan anak dalam penyusunan roadmap di Tipit PPA PPO. Untuk itu, Karorenmin Bareskrim Polri pun meminta dukungan dari seluruh stakeholder terkait. Untuk mendukung kehadiran direktorat baru ini dalam tugas-tugasnya menangani persoalan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang.
Bapak Ibu sekalian, kami menambahkan bahwa di Barreskrim Polri sudah terbentuk secara utuh Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta TPPO. Hanya saja ini mudah-mudahan dengan acara hari ini penyusunan di Polda Jajaran dan di Polres bisa juga mengikuti yang ada di Polda. Untuk itu kami dari Barreskrim Polri atas nama Bapak Kabareskrim mohon bantuan, dukungan dan support dari kementerian, lembaga, terus dari pemerhati perempuan dan anak, disabilitas dan kelompok rentan untuk mensupport kegiatan ini. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Brigjen Desi Andriani menjelaskan, penyusunan roadmap ini sangatlah penting bagi organisasi Direktorat Tipit PPA PPO Barreskrim Polri. Penyusunan roadmap ini menurut Brigjen Desi dapat memberi arah bagi anggota kepolisian di seluruh Indonesia dalam bertindak saat menangani tindak pidana terkait perempuan dan anak serta perdagangan orang. Terlebih menurut Dirtipit PPA PPO, persoalan tindak pidana perempuan dan anak serta perdagangan orang adalah tantangan bersama yang memerlukan sinergi para stakeholder terkait. Hari ini kita memang rapat koordinasi ya penyusunan roadmap Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Kenapa harus mengikut sertakan seluruh kementerian lembaga? Karena isu perlindungan perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang ini tidak merupakan isu khusus di Polri saja. Ini merupakan isu lintas kementerian lembaga dan stakeholder lainnya. Sehingga kita ingin mendapatkan input bagaimana mengkolaborasikan dan mensinergikan program dan kegiatan kita 5 tahun ke depan. Sebagai pedoman bagi direktorat yang baru ini dan juga apabila nanti Direktorat PPA PPO tingkat Polda dan jajaran terbentuk, ini merupakan sebuah pedoman capaian dan lingkup tugas yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Demi terciptanya pemilu kada Kabupaten Lebong yang aman, lancar, dan damai, personel Polres Lebong melaksanakan pengamanan dan pengawalan logistik pilkada ke salah satu TPS terjauh di wilayah Kabupaten Lebong dengan menempuh perjalanan 6 jam berjalan kaki, melewati hutan dan gunung. Berikut laporan Bribtu Harneno Kasturi, personel Humas Polres Lebong. Pemirsa, dalam rangka menjamin keamanan serta kelancaran pemilu kada tahun 2024 di Kabupaten Lebong, personil Polres Lebong melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik ke salah satu TPS terjauh dan tersulit yang berada di wilayah hukum Polres Lebong. Kegiatan ini menempuh waktu 6 jam perjalanan kaki yang ditempuh melewati gunung dan juga hutan. Demi terciptanya pemilu kada Kabupaten Lebong yang aman, lancar, dan damai, personil Polres Lebong melaksanakan pengamanan dan pengawalan logistik pilkada ke salah satu TPS terjauh di wilayah Kabupaten Lebong. TPS ini berada di Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong. TPS ini sendiri merupakan TPS terjauh dan tersulit serta dikategorikan sebagai TPS yang sangat rawan di Kabupaten Lebong. Untuk mencapai TPS ini, personil Polres Lebong harus menempuh perjalanan selama 6 jam dengan perjalanan kaki, menempuh jalan yang sangat ekstrim, melewati hutan dan juga gunung. Dan daerah ini juga merupakan daerah yang tidak memiliki akses sinyal seluler hingga membatasi akses komunikasi personil. Personil Polres Lebong yang melaksanakan pengawalan dan pendistribusian logistik ini diantaranya Bribtu Dian Azhari, Bribda Iqbal, dan Bribda Bima. Kegiatan pengawalan dimulai dari pendistribusian logistik ke TPS, pengamanan pencoblosan hingga pengawalan kembali menuju KPU. Kapolres Lebong AKBP Awilzan mengapresiasi semangat serta perjuangan personil dalam melaksanakan pengawalan sehingga pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Kapolres Lebong juga mengharapkan agar pilkada di Kabupaten Lebong dapat berjalan aman hingga selesainya rangkaian pilkada dan pelantikan kepala daerah pada Februari mendatang.
Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polres Lebong Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024, Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalimantan Selatan dan Kodim 1002 HST turut serta menyukseskan Pilkada 2024 mengawal pendistribusian logistik Pilkada di Pegunungan Meratus. Aparat gabungan turut serta mengawal logistik Pilkada 2024 ke TPS terluar yang berada di Pegunungan Meratus, seperti Desa Aing Bantai dan Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Setelah dilepas di halaman kantor Kecamatan Bat oleh Kapolres Hulu Sungai Tengah, AKBP Pius X Febri Aceng Loda, tim pengawalan menempuh medan menantang. Mendaki hingga menuruni jalan terjal Meratus harus dilalui. Bahkan perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 hari 1 malam. Mendaki hingga menuruni jalan terjal Meratus harus dilalui. Bahkan perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 hari 1 malam. Kondisi hujan semakin membuat aparat TNI Polri yang melakukan pengawalan membutuhkan tenaga ekstra. Di Kecamatan Batang Alai Timur terdapat 4 TPS terluar, yaitu Desa Aing 2 TPS, Desa Juhu 1 TPS, serta Desa Batu Perahu 1 TPS. Kapolres Hulu Sungai Tengah juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri siap mengamankan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di daerah paling jauh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Medan yang menantang tidak menyurutkan bagi tim pengamanan logistik melaksanakan tugas pengabdian untuk negeri dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Dari Humas Polres Hulu Sungai Tengah melaporkan untuk Polri TV. Semarak Pesta Demokrasi Pilkada 2024 di Kampung Veta, Distrik Pasu Bawah, Kabupaten Mapi, Papua Selatan berjalan aman di tengah masyarakat adat. Sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah, aparat kampung beserta para tua adat memanggil masyarakat untuk berkumpul mengikuti pesta demokrasi pemilu serentak untuk memilih bupati dan gubernur. Alat tradisional suku Auyu sejenis trompet dari bambu pun ditiup untuk memanggil seluruh masyarakat untuk berkumpul dan mengikuti acara pesta demokrasi tersebut. Di tengah masyarakat, Babin Kamtipmas Wonggi, Bribka Hamdani, memberikan pesan Kamtipmas agar jalannya pesta demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Anggota Babin Kamtipmas Wonggi, Bribka Hamdani, sekaligus melakukan cooling system dengan cara mendekatkan diri dengan para tokoh adat dengan cara menyambangi rumah, kantor adat, dan melihat hasil karya seni yang berada di Kampung Veta. Ya teman-teman, hari ini sapu rezeki. Kenapa saya bilang sapu rezeki? Ini Bapak dong ada mau kasih saya barang yang saya selalu senang mau pakai. Karena ini saya selalu pakai terus mau jalan kemana, mau isi barang. Ini Bapak dong ada mau kasih saya barang ini. Terima kasih Bapak. Ini kita bilang ini noken. Noken kita bisa isi alat tulis kah, HP kah, segala macam bisa pakai dengan barang. Baru ini bahannya paling mantap sudah. Karena ini bilang bahan paling alami. Dan bahan yang paling kita bilang mahal. Karena ini bahan dari kulit kayu gaharu. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Boleh. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan memberkati. Bapak bisa peluk saya juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Ini saya punya rezeki untuk main sampai di Kampung Veta. Saya kepingin terus main sampai Kampung Veta. Tapi Tuhan sudah suratkan untuk hari ini. Waktu pemilu untuk saya datang ke Kampung Veta. Ini rezeki buat saya. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Dampaknya pun sangat positif. Dengan cara tersebut, para tokoh adat dan ketua LMA serta seluruh masyarakat pun secara bersama-sama menjaga situasi pilkada serentak sehingga dapat berjalan dengan baik dan kondusif hingga perhitungan usai. Dari Humas Polres Mapi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.